Initiate Operation Chrono. Play Free Fire now. Kami hadir memberikan keistimewaan untuk Anda. Memberikan pelayanan dekat, erat, dan bersahabat. Memanjakan Anda dengan kemudahan bertransaksi. Senyum Anda menjadi prioritas kami. Karena BSB prioritas untuk Anda yang istimewa. Persembahan Bank Sumsel Bubble. Episode sebelumnya, Buber sendiri. Boleh saya nanti di depan itu kok. Mana ya? Salam diplomat. Minggu lalu Tio dan Heru harus menerima kenyataan bahwa mereka berada di posisi yang tidak aman. Dan episode kali ini adalah penentuan. Siapa sajakah challengers yang berhasil melaju ke babak grand final untuk memperebutkan modal usaha senilai total 2 miliar rupiah? Mari kita ikuti tayangannya. Baik, dari tim Black ada 2 orang yang kami anggap menjadi titik lemah. Satu adalah tim leader. Satu lagi Heru. Baik, Anda berlima. Siapa? Tolong panggilin Heru lagi. Heru, cukup banyak catatan untuk Anda di Market Challenge di Bandung, ya, terutama
berkaitan dengan persona. Tapi saya melihat di sini Anda punya daya juang yang cukup baik. Jadi melihat apa yang Anda miliki, maka kami putuskan bahwa Anda akan ikut ke Jakarta. Dari sejak awal ada hal-hal positif yang masih bisa atau potensi yang masih bisa ditingkatkan. Kemudian dia ada punya pengalaman, diharapkan menjadi seorang entrepreneur yang baik. Masih cukup baik lah dibanding dengan Tio, sehingga kita putuskan untuk dipanggil kembali. Jakarta merupakan ibu kota negara kita tercinta, Indonesia. Dan Jakarta merupakan kota terakhir ke-6 Challengers menjalani Diplomat Success Challenge 2016. 6 Challengers berhak melaju ke Jakarta untuk mempresentasikan ide bisnis mereka di hadapan Dewan Komisioner. Seperti apakah perjuangan para Challengers untuk memperebutkan modal usaha senilai total 2 miliar rupiah? Dan siapakah yang akan terpilih sebagai pemenang utama dalam Diplomat Success Challenge 2016? Inilah babak Grand Final. Inilah ke-6 Challengers yang berhasil lolos ke tahap Grand Final. Andreas Kristantia Cahya Nugraha dengan ide bisnis Bas FAD. Gazan Aska Gavara dengan ide bisnis keripik pisang Zanana Chips. Stephanie Patricia dengan ide bisnis aplikasi penyedia tenaga layanan kesehatan Medicall. Iwayan Lovayana dengan ide bisnis casing handphone Tatwa Nusantara. Heru Anwari dengan ide bisnis brand BMX Indonesia ZTFF BMX. Gisela Eugenia Semen dengan ide bisnis aplikasi belajar online Vstudi. Selamat malam Dewan Komisioner. Salam diplomat. Perkenalan, kami adalah FAD. FAD adalah kami mengambil dari kata fad, yaitu adalah mode atau tren, gaya. Dan di sini kami berharap dengan hadirnya kami akan membawa mode ataupun tren baru, gaya baru dari sebuah instrumen, khususnya bass. Oke, Andreas, saya mau tanya visimu terhadap bisnis ini ya. Artinya perencanaan kamu ke depan, let's say ngomong 5 tahun lah dari sekarang. Visi saya, bayangan saya 5 tahun ke depan, nama FAD akan menjadi salah satu tren ataupun brand yang dia mewakili nama Indonesia bahkan ke luar negeri sebagai ini loh karya anak Indonesia dengan kualitas yang terjamin dan saya harus mewujudkan itu bahwa Indonesia punya ini sebagai custom bass. Custom bass. Ya, Oke. custom bass. Dan saya ingin mewujudkan itu. Selamat malam, Dewan Komisioner. Salam diplomat. Malam. Zanana Chips ini dimulai tanggal 28 November 2013 dengan modal Rp1.050.000. Pelan-pelan tapi pasti saya dan tim berusaha untuk membesarkan Zanana Chips. Di tengah-tengah saya habis bangkrut, saya lagi ngelamun, tiba-tiba kepengen makan keripik pisang coklat yang di Lampung. Tapi kan nggak mungkin harus ke Lampung dulu, di Bandung nggak ada yang jual. Nah terus saya berpikir, jangan-jangan yang cari keripik pisang coklat di Lampung itu bukan saya doang nih. Dan dari situ saya melihat sebuah peluang usaha, kalau seandainya saya bisa bikin keripik pisang coklat yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia, wah itu peluang bisnis gitu kan. Oke. Gitu. Sekarang pertanyaan, saya ingin Anda jawab, ini kan rencana Anda ke depan adalah distribusi melalui retail chain store dan sebagainya ya, ekspor. Kalau misalnya Anda tidak dapat modal dari Diplomat Success Challenge ini, apa rencana Anda? Rencana saya akan tetap cari jalan lain. Saya dari dulu begitu banyak tantangan-tantangan yang saya lalui di Zanana Chips. Dari mulai kalau ngirim ke keluar kota keripiknya pecah, itu udah selesai, pindah lagi ke permasalahan yang baru.
kadaluarsanya sebentar, selesai. Nah sekarang, dari dulu sampai sekarang, kalau saya menghadapi satu masalah, saya tidak akan terlalu fokus di satu pintu. Oke, singkat cerita bahwa rencana Anda tetap seperti ini, hanya rencana pendanaannya Anda cari sumber lain. Betul. Itu Jadi, rencananya. show must go on. Saya akan terus berjuang untuk teman-teman saya di kantor. Selamat malam Dewan Komisioner. Salam diplomat. Saya akan mempresentasikan tentang bisnis model creation yang saya ciptakan. Ini adalah sebenarnya handmade proses dari TNR. Terlihat kita harus hati-hati dalam proses pemotongan kayu. Dibentuk sesuai ukuran smartphone. Nah, setelah itu digambar langsung. Untuk motifnya di sini, untuk saat ini kan saya hanya mengembangkan dari desain-desain Bali yang memiliki makna dan cerita. Kalau saya boleh tahu, 85 yang membeli ini profilnya seperti apa? Dari anak muda memang sampai... Anak muda ada? Anak muda ada. Terus? Sampai dia orang-orang dewasa kebanyakan paling banyak dia mana? kuliah. Anak muda atau dewasa? Anak-anak kuliahan lebih tepatnya. Laki atau perempuan yang lebih banyak membeli? Rata-rata dari kemarin itu laki-laki. Pertanyaan-pertanyaan ini saya lontarkan supaya kamu tahu kalau produk ini, kita kan harus membaca pasar nih. Kamu harus berempati. Profil pembeli Anda profil itu seperti pembeli apa? itu seperti apa? Artinya, oh market yang paling besar ini. Itu yang bisa kamu harus tebak. Supaya kamu jangan salah sasaran. Sehingga seolah-olah kamu tidak menguasai marketingnya. Ya? Selamat malam Dewan Komisioner, salam diplomat. Ide bisnis saya sebut Vistadi. Pada intinya adalah platform yang menyediakan jasa online dan live tutoring melalui marketplace guru dan atau bidding. Kemudian ini fiturnya. Jadi ada fitur marketplace guru, tapi saya juga akan menyediakan layanan bidding. Jadi misalnya kan anak ini ingin bikin schedule les, cuman dia butuh saat itu juga, dia lagi ada urgensi PR gitu. Dia bisa melakukan request bidding, dia masukkan mata pelajaran apa, range biaya yang dia bisa berapa, lalu kemudian dia search, nanti akan muncul pilihan guru dan dia akan pilih guru yang sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Anda adalah orang yang bisa dipercaya untuk bisa merunning bisnis ini dengan memiliki pengetahuan yang kuat mengenai bisnis ini? Jawab ya atau tidak? Kalau untuk pengetahuan kuat, saya akui saya masih dalam taraf belajar, tapi saya yakin saya bisa. Anda tahu nggak teori belajar anak, cara belajar anak? Apalagi kalau Anda mentargetkan anak SD belajar MIPA, terus langsung online seperti itu, semuanya berupa abstrak. Kalau udah nggak bisa, ya nggak bisa aja. Kalau di Diplomat Sales namanya P yang pertama. Jadi Anda harus paham. Nah, Anda di sini kan presentasi. Kalau Anda belum bisa menerangkan, sulit bagi kami untuk bisa nangkap idenya gitu. Selamat malam, Dewan Komisioner. Malam. Salam diplomat. Ide bisnis saya yaitu JTFF BMX Brand Indonesia. Ini Heru Anwari, seorang anak muda yang hobi bermain sepeda BMX. Tahun 2014 saya menduduki di 26 dunia. Ketika melihat sebuah industri olahraga ekstrim, ternyata di dalamnya adalah rider sendiri yang memiliki brand seperti ada Ares Bike Jepang. Ternyata ownernya itu adalah rider sendiri. Dan dengan perjalanan seperti itu, mulai berpikir bahwa kenapa tidak menciptakan sebuah brand sendiri. Dan akhirnya ketika saya membuat brand, pada 27 dan 28 Agustus kemarin, brand saya sudah masuk kepada event World Circuit. Anda sponsor? Ya, sponsor. Bagaimana Anda masuk di dalam event itu? Ini organize-nya adalah rider juga sendiri. Anda diundang atau Anda yang menawarkan diri? Jadi dia memberikan package, ini loh penawaran kerjasama. Jadi ini sifat brandingnya bersanding dengan beberapa brand besar karena dia mempercayai bahwa di Indonesia kualitas bagus dan cepat. Anda mengendorse atlet yang punya komunitas, sehingga komunitasnya ingin menggunakan baju seperti yang dipakai atletnya gitu kan. Toko yang menjual produk Anda itu toko apa biasanya? Lebih ke clothing, distro. Jadi pangsa pasarnya lebih kaum urban yang melihat lifestyle ini adalah keren. Selamat malam Dewan Komisioner, nama saya Dr. Stefani Patricia. Hari ini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya yang berjudul Medical Layanan Kesehatan dalam Genggaman. Ide bisnis kami ini dimulai dari layanan kesehatan yang ada di Bali. Selanjutnya untuk solusi yang saya tawarkan adalah Medical, Healthcare in Your Hand. Jadi Medical ini adalah sebuah aplikasi berbasis lokasi yang membantu pasien atau orang yang membutuhkan layanan kesehatan untuk menemukan memberi layanan kesehatan dengan cara yang mudah dan waktu yang cepat. Terus terang,
Dengan apa yang Anda paparkan ini kelihatannya ya kami belum yakin. Kami ingin tanyakan kesungguhan Anda menjadi entrepreneur seperti apa ya? Saya ingin mengambil jalan yang berbeda dengan dokter yang lain. Oke. Dokter yang lain kebanyakan tidak berani mengambil jalur entrepreneurship. Dan ini bukan bagian dari coba-coba saya karena saya sedang nganggur, tapi ini bagian dari planning saya masa depan. Kalau kamu ditantang untuk meninggalkan praktek dokteran ya dan pure menjadi seorang pengusaha, kamu pilih mana? Entrepreneur, Pak. Entrepreneur. Saat ini fokus saya menjadi entrepreneur, Pak. Syukur-syukur yang masih ada hubungan dengan medical. Yes, sesuai dengan passion. Saya menunjukkan kualitas bahwa saya mampu menjadi penengah. Saya berjuang untuk membantu masyarakat di sekitar saya. Kalian berenam melepaskan medali yang kalian kenakan. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Saat mengejar kesuksesan, kita rela berikan tenaga, usaha, dan dedikasi. Ketika kesuksesan diraih, bukanlah akhir, tapi awal untuk memberi lebih. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Warisan budaya bangsa hadir dari bahan-bahan berkualitas untuk nikmatnya aroma dan cita rasa. Wismilad yang bernilai tak pernah berubah. Semua berawal dari passion. Apapun halangannya, kami tidak berhenti. Ini karya kami. Ini passion kami. Diplomat Mild. I choose, I live. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Selamat malam dan selamat datang di acara Grand Final Diplomat Success Challenge 2016. Tahun ini Diplomat Success Challenge sudah menginjak tahun yang ke-7. Dan tahun ini pula Diplomat Success Challenge 2016 sukses menjaring lebih dari 6.000 proposal bisnis dari seluruh Indonesia. Ada 3 sosok yang selalu hadir memberikan nasihat mereka dan juga penilaian-penilaian mereka. Untuk itu Bapak dan Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dewan Komisioner Diplomat Success Challenge 2016. Yang pertama, Ibu Antarina SF Amir. Kita sambut bersama Bapak Helmi Yahya. Inilah Bapak Suryanto Yasaputra. Dan langsung saja akan saya panggilkan ke-6 grand finalis kita. Andreas Kristantia Cahya Nugraha dengan ide bisnis FAD dari Central Region. Dr. Stephanie Patricia, medical aplikasi penyedia tenaga layanan kesehatan real time berbasis lokasi dari East Region. Dari West Region dengan ide bisnis Zanana Chips, inilah Gazan Aska Gafara. Dan berikutnya dengan ide bisnis Kostudi dengan nama Gisela Eugenia Semen. Inilah Heru Anwari. Dan ini dia finalis yang terakhir, Iwayan Levayana. Selanjutnya kami persilahkan Dewan Komisioner untuk mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan final challenge kepada para finalis kita. Menurut kalian, apa yang membuat kalian layak menjadi pemenang pada malam ini? Dimulai dengan Giselle. Saya memang masih baru sekali dalam dunia bisnis, tetapi saya membuktikan di Market Challenge ini bahwa saya selalu berhasil, seperti ketika video promosi Surabaya, ketika direct selling Yogyakarta, saya juga menjadi top sell. Saya menunjukkan kualitas bahwa saya mampu menjadi penengah ketika ada konflik antar tim. Kalau tidak ada saya ya pasti akan cekcok terus-terusan. Di sini saya memiliki kemampuan yang unik
dalam hal bisnis saya selalu ingin mencoba untuk berubah menjadi sesuatu atau manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi, entah dalam sisi bisnis ataupun persona saya dalam lingkungan sekitar saya. Saya ingin memotivasi atlet untuk menjadi seorang entrepreneur, di mana banyak seorang atlet yang ketika sudah masa produksi atau masa efektifnya sudah selesai, itu hanya menjadi hal yang biasa. Ini dimanfaatkan dengan matang bahwa ini adalah peluang industri yang bisa menjadi tempat usaha. Entrepreneur adalah seorang yang berani mengambil risiko. Dan saya buktikan saya berani mengambil risiko dengan mengambil jalan menjadi entrepreneur, padahal background saya adalah seorang dokter. Dan saya akan buktikan saya bisa menjadi seorang entrepreneur sejati. Terima kasih. Saya ingin menjadi role model bagi beberapa adik-adik di desa saya, bahkan seluruh orang di desa saya. Saya sudah siap untuk menang, saya mempersiapkan diri saya untuk menang, dan saya berprinsip dan bertingkah laku sebagai seorang pemenang, dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk grand finalis kita yang sudah berhasil menjawab dengan sangat baik sekali final challenge yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Inilah saat yang kita nantikan bersama, segera kita akan mengetahui siapakah yang keluar sebagai pemenang di Diplomat Success Challenge tahun ini. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Suryanto Yasa Saputra untuk dapat naik ke atas panggung dan melakukan prosesi pengumuman pemenang. Kalian berenam melepaskan medali yang kalian kenakan. Dan pemenang Diplomat Success Challenge 2016 adalah Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Sukses bukanlah akhir. Sukses adalah awal untuk memberi lebih. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Semua berawal dari passion. Apapun halangannya, kami tidak berhenti. Ini karya kami. Ini passion kami. Diplomat Mild. I choose, I live. Warisan budaya bangsa hadir dari bahan-bahan berkualitas untuk nikmatnya aroma dan cita rasa. Wismilad yang bernilai tak pernah berubah. Sukses bukanlah akhir. Sukses adalah awal untuk memberi lebih. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Inilah saat yang kita nantikan bersama, segera kita akan mengetahui siapakah yang keluar sebagai pemenang di Diplomat Success Challenge tahun ini. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Suryanto Yasa Saputra untuk dapat naik ke atas panggung dan melakukan prosesi pengumuman pemenang. Sekarang saya minta kalian berenam melepaskan medali yang kalian kenakan. Kalian genggam di tangan kanan. Baik, yang saya cabut medalinya tolong mundur satu langkah. Kalian berempat yang akan maju ke keputusan selanjutnya. Kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah. Untuk grand finalis boleh mengambil langkah ke belakang, sementara 4 orang yang masih tersisa boleh mengambil 2 langkah ke depan. Jadi salah satu dari kalian berempat
akan menjadi pemenang Diplomat Success Challenge 2016 untuk mendapatkan modal usaha senilai 500 juta rupiah. Akan saya bagikan kotak. Kotak yang ada medalinya adalah pemenang Diplomat Success Challenge 2016. Saya akan memberikan aba-aba 1, 2, 3, baru kita bersama-sama membuka kotaknya. Kalian siap? Baik. Dan pemenang Diplomat Success Challenge 2016 adalah 1, 2, kita berikan sambutan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Jazan Aska Gapara. Menjadi pemenang dari Diplomat Success Challenge 2016, tentu saja saya merasa bersyukur banget. Pertama itu bersyukur, terus saya yang paling penting adalah harus siap-siap karena ini adalah bentuk tanggung jawab. Semoga saya bisa menginspirasi banyak orang dan jangan takut bermimpi. Bapak Ronald Wala akan menyerahkan piagam dan juga hadiah senilai 500 juta rupiah. Seorang anak muda yang punya persona yang luar biasa, jadi kepribadiannya sangat kuat untuk menjadi seorang pengusaha, gigih, tidak mudah menyerah, dan very positif. Jadi seorang yang sangat positif pasti bisa membawa hawa positif buat dirinya sendiri dan lingkungannya, dan kami melihat itu semua ada di Gazan. Jadi saya melihat bahwa Gazan paket komplit lah ya. Kita percaya dengan karakter, dengan kepiawaian, ya dengan pemahaman yang demikian luar biasa dan termasuk personanya. Saya pikir dia adalah yang terbaik. Jadi opportunity-nya besar, dia langsung sudah punya visi misi, dia mau membesarkan semuanya, dia bisa karena dia mau terus belajar. Ini kita harapkan ini menjadi satu pilot project buat perusahaan-perusahaan yang lain juga, sehingga bisa memberikan kontribusi juga buat kemajuan bangsa khususnya di bidang entrepreneurship itu. Ditandai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang dan finalis Diplomat Success Challenge 2016, maka berakhirlah rangkaian acara Diplomat Success Challenge 2016. Semoga acara ini dapat terus menginspirasi pemuda-pemudi Indonesia untuk dapat berkarya dengan lebih hebat lagi. Selamat malam dan sampai jumpa di Diplomat Success Challenge tahun depan. Kami hadir memberikan keistimewaan untuk Anda. Memberikan pelayanan dekat, erat, dan bersahabat. Memanjakan Anda dengan kemudahan bertransaksi. Senyum Anda menjadi prioritas kami. Karena BSB prioritas untuk Anda yang istimewa. Persembahan Bank Sumsel Bubble.
banget nih. Di sore hari ini ketemu sama Tiara di Unives Smart, persembahan dari Unives Bantara Sukoharjo. Dan tentunya hari ini pasti ada hadiah nih. Total uang Rp400.000 untuk tamu 2 orang penelpon yang beruntung. Buruan telepon di 0271-857-555 dan jangan lupa passwordnya The Smart Choice University. Dan pertanyaan pertama untuk hari ini adalah, salah satu alat yang digunakan untuk pemetaan adalah A. drone atau B. drakor. Nah, yang tahu jawabannya langsung aja telepon di 0271-857-555 sambil Tiara mau ngobrol nih karena di sini sudah ada Kak Prodi juga dari Prodi Pendidikan Geografi. Iya, betul sekali. Halo Bu, ini ada Ibu yang sangat cantik sekali, Bu Pranica Yuda, Rosulina MPD. Bu, boleh diceritakan dong Bu tentang Prodi Pendidikan Geografi? Iya, terima kasih Mbak Tiara, bisa panggil Mbak Ica aja. Bu Ica Bu gitu Ica. ya. Oke. Pendidikan Geografi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo atau biasa disebut Geovet Suko itu ya, yang sudah nasional. Kami menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai kejuangan sehingga menciptakan lulusan yang unggul dan profesional di bidang geografi, gitu Mbak Tiara. Wow, keren banget di Prodi Pendidikan Geografi ini. Berarti kalau lulusannya disiapkan untuk apa nih Bu? Iya, lulusan-lulusan dari pendidikan geografi ini banyak yang menjadi guru geografi pastinya ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan lulusan dari pendidikan geografi ini menjadi di BUMN, di BUMS, ataupun di instansi pemerintah lainnya. Karena memang bidang geografi ini luas Mbak. Wow. Iya, bahkan ada yang di Indonesia Bangkok, sekolah di Indonesia Bangkok, jadi mengajar di Thailand saat ini lulusan kami. Wih, keren banget. Jadi berarti tidak hanya dipersiapkan untuk jadi seorang guru, tapi juga dibekali kompetensi yang lainnya. Iya. Karena ini banyak alat-alat, aduh, ini ada drone dan lainnya Tiara nggak tahu nih. Mungkin Tiara boleh ngobrol sama... Bisa, ini Mas Bagas ini, mahasiswa berprestasi juga. kita ini. Wah, banyak prestasinya Mbak. Banyak prestasi ya. Kalau gitu Tiara kenal Mas Bagas dulu ya, Bu Boleh. ya. Oke Mas Bagas, ini sebagai mahasiswa dari Prodi Pendidikan Geografi. Boleh diceritain dong kalau kuliah kayak gini gimana sih di Prodi? Jadi terima kasih Mbak Tiara. Jadi saya sedikit bercerita pada pengalaman saya saat kuliah di Pendidikan Geografi Univet Bantara. Jadi pada saat itu kuliahnya itu nggak hanya teori, gitu, nggak hanya di kelas aja, tapi juga di lapangan. Nah, salah satu alat-alat yang digunakan itu ada drone, terus juga ada anemometer, juga ada GPS dan lain sebagainya gitu Nggih. Wow. Gitu. Jadi berarti kuliahnya tidak hanya mendengarkan dari dosen saja atau textbook saja, tapi bahkan juga sudah menggunakan alat-alat yang mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir kemarin drone ini bikin prestasi juga Mbak. Dari drone ini banyak manfaatnya. Ini Mas Bagas juga ini pelakunya. Apa nih? Boleh dong ceritain prestasinya Mas jadi Bagas? alhamdulillah Bapak Ibu dosen selalu membimbing dan juga mendorong kami mahasiswa-mahasiswa untuk berkreasi, berinovasi gitu. Jadi selain dari drone itu juga ada beberapa, yaitu yang terakhir kemarin itu media pelajaran. Jadi saya bikin media pelajaran tentang pemanfaatan drone untuk pembelajaran geografi gitu. Wow, berarti drone ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Apalagi sekarang pembelajaran juga harus mengikuti perkembangan zaman, di mana siswa tuh sekarang udah mulai tahu video dan mereka inginnya nonton real gitu. Ternyata di Prodi Pendidikan Geografi Univet sudah menyediakan fasilitasnya berupa drone. Ih, keren banget. Laboratoriumnya pendidikan geografi itu cukup mumpuni gitu Mbak ya. Jadi kami juga nggak mau ketinggalan gitu kan. Sekarang semakin up to date gitu kan. Sekarang pemetaan kalau dulu mungkin bikin peta besar gitu ya. Sekarang sudah semakin simpel. Nah, ini juga ahli GIS-nya ini. Banyak ini keahliannya ini. Cuman walaupun kecil tapi mentes gitu ya. Kecil, mentes dan berprestasi tentunya. Pastinya. Terlebih dibimbing oleh dosen dari Prodi Pendidikan Geografi. Jadi yang mungkin kemarin masih bingung, kalau IPS ini kan maksudnya IPS ya Bu ya. IPS. Ternyata juga ada lab-nya loh. Dan ternyata mumpuni juga lab dari Pendidikan Geografi di Univet, kayak gitu. Nah pemirsa jangan lupa yang mau hadiah Rp200.000, Tiara tunggu, telepon di 0271-857-555 dan jangan lupa passwordnya The Smart Choice University. Nah ini tadi Tiara sudah ngobrol nih Bu, Tiara juga pengen tahu apakah ada bentuk kerjasama nih Bu antara Prodi Pendidikan Geografi dengan instansi yang ada di luar kampus? Iya, pastinya banyak yang Mbak kerjasama kami, baik untuk pendidikan. Di sini sudah ada Bapak Sunario, selaku Ketua MGMP
Geografi Sukoharjo. Ini beliau mengajar di SMA 1 Muter gitu, tetangga kita. Berarti ada bentuk kerjasamanya juga? Iya, ada kerjasama antara MGMP Geografi Kabupaten Sukoharjo dengan Prodi Pendidikan Geografi Univet gitu. Dan kebetulan ini saya kan oleh teman-teman dipercaya untuk menjadi ketua MGMP Geografi Kabupaten Sukoharjo. Wow, keren banget. Kita angkat telepon dulu bentar ya Bapak ya. Oke, ini sudah ada yang gabung nih. Univet Bantara Sukoharjo, passwordnya? Kira Cita-Citan. Oh iya, dengan siapa di mana? Siapa tadi? Smart Choice University. Nah, keren banget. Drum. Langsung jawab, semangat banget. Oke, langsung saja yang di Pacitan, wah semangat langsung dapat Rp200.000 dan juga nih ada goodie bag. Ditambahin lagi dari Prodi Pendidikan Geografi ada kaos tuh. Nah, selamat ya. Nah, kita masih nunggu satu orang penelpon lagi dan pertanyaan kedua, Bu, pertanyaan kedua dari Tiara atau dari Bu? Dari Mbak Tiara aja lah. Oke deh, pertanyaan keduanya nih pemirsa, langsung disimak ya pertanyaannya. Perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dalam satuan ukuran yang sama disebut A. Skandal atau B. Skala peta. Nah, yang tahu langsung telepon nih, nggak tahu bangetan ya. Langsung telepon di 0271-857-555, langsung passwordnya The Smart Choice University. Sambil Tiara masih mau ngobrol sama Ketua MGMP Geografi dari Sukoharjo. Pak, boleh diceritakan bentuk kerjasamanya itu seperti apa, Pak? Ya, untuk kerjasama antara MGMP Geografi Kabupaten Sukoharjo dengan Prodi Pendidikan Geografi Univet ini berupa penyelenggaraan workshop, kemudian seminar, ya, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan. Ya. Yang terakhir yang sangat berkesan pada saya, kebetulan saya kemarin juga mengikuti. Jadi sebelum pandemi itu diadakan pelatihan pembuatan peta bersama Esri, dari Esri. Yang itu kemudian menginspirasi saya ada keinginan untuk membuat peta persebaran rumah tempat tinggal dari para siswa. Siswa saya yang kebetulan saya kan mengajar di SMA Negeri 1 Muter gitu. Dan alhamdulillah juga di SMA Negeri 1 Muter ternyata juga ada kerjasama dengan Univet ya gitu. Yang salah satu bentuk kerjasamanya adalah penyelenggaraan program PPL. Jadi sekolah kami menerima beberapa mahasiswa yang PPL gitu. Nah pada semester 1 kemarin ya, itu ada PPL ya. Yang salah satunya adalah juga jurusan geografi ya. Yang itu ada 4 mahasiswa. Ya. Salah satunya adalah Mas Bagas ini ya gitu. Dan juga kebetulan itu Mas Bagas itu guru pamongnya adalah saya sendiri gitu. Jadi ini mungkin serba kebetulan gitu ya. Gitu. Wow, berarti memang kerjasamanya tidak hanya dari lingkup di kampus saja, tapi juga pengabdian masyarakat dan PPL juga ada. Iya, ada juga. Dan kerjasama kami itu juga ada dengan Lanut, Mbak. Wow. Jadi mahasiswa kami itu nggak melulu hanya belajar di kelas teori gitu ya, tetapi kami juga untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa itu kami dengan Lanut untuk meteorologi klimatologi. Wow. Kemudian nilai kejuangan kami juga bekerja sama dengan asrama Brigif 6 di Balur itu Kostrat itu. Jadi untuk kadang kita juga sharing belajar peta bersama. Jadi strategi pemetaan, pengetahuan medan, apa yang dikuasai sama militer sama ilmu geografi kan kadang beda gitu ya. Betul. Iya, cara menentukan titiknya gimana gitu. Nah, itu karena kita sering belajar bersama gitu. Wow. Kegiatan bersama sering. Ih, kayaknya kita baru ngobrol aja kuliahnya tuh nggak monoton ya. Berarti memang mahasiswa asik, langsung terjun ke lapangan, dibekali dengan alat-alat yang mumpuni juga, dibimbing oleh beliau-beliau yang sangat luar biasa tentunya. Dan kompetensinya tidak hanya menjadi guru nantinya, bahkan bisa untuk kerja di BUMN, BUMS, AMDAL, bisa BMKG, bisa. Wah, keren banget tuh. Yang kemarin masih bingung, aduh kuliahnya mau jurusan apa ya? Tuh pendidikan geografi di Univet langsung gabung aja boleh ya Bu ya? Boleh banget. Nah, kayak gitu. Dan kita masih tunggu penelpon selanjutnya. Halo, Univet Bantara Sukoharjo, passwordnya? Halo? Mas Arief, ini kayaknya sudah berhubung, ya? Oke, bagaimana Bu? Iya, betul sekali. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Mas Arief. Akhirnya hari ini
nih 2 penelpon selamat mendapatkan Rp200.000 dan dapat kaos juga nih Mas Arif nih. Tuh. Dan jangan lupa yang tadi sudah mendapatkan hadiah plus hadiah free biaya pendaftaran senilai Rp300.000 untuk gabung bersama dengan Univet Bandara Sukoharjo. Dan tentunya seru sekali kita ngobrol hari ini dengan Prodi Pendidikan Geografi. Dan mungkin Bu bisa diberikan sedikit saran-saran untuk rekan-rekan yang saat ini masih bingung, aku kuliah mau kemana dan jurusan apa ya? Boleh dong Bu kasih tipsnya. Oke, buat semua adik-adik mungkin yang saat ini masih bingung mau kuliah di mana, nah pilihannya adalah Pendidikan Geografi FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Insya Allah kami tim dosen akan membawa Anda untuk membimbing Anda menjadi lulusan yang profesional, unggul, dan diterima di dunia kerja. Oke, amin. Dan juga mungkin dari Ketua MGMP, Tiara juga pengen tahu Pak, tips supaya ini adik-adik mungkin yang masih SMA pengen masuk ke Univet atau masuk ke universitas, tipsnya apa nih Pak? Ya, dari kita melihat dari Mas Bagas misalnya ya, dari yang masih jadi mahasiswa tapi kita tahu kompetensinya. Jadi ini saya sebagai guru pamong itu kan tahu persis jadi bagaimana kemampuan Mas Bagas. Ini menunjukkan bahwa produk dari pendidikan geografi Univet itu luar biasa. Sehingga untuk adik-adik mungkin kelas 12 yang mungkin lulus saat ini, ini tidak perlu ragu lagi. Jadi misalnya ada keinginan untuk menjadi guru geografi, itu tidak usah ragu-ragu lagi untuk mendaftar di Univet Nusantara. Wow, dan juga nih dari mahasiswa berprestasinya langsung, tips deh buat calon-calon adik tingkat yang ingin gabung di Univet, khususnya di Prodi Pendidikan Geografi, apa nih Mas Bagas? Nah, jadi di Pendidikan Geografi ini juga kebetulan saya sendiri dan teman-teman itu membangun kelompok rumah belajar, jadi rumah belajar rumah spasial. Jadi untuk kemudian di situ kalau ada kesulitan atau ada beberapa halangan atau hambatan dalam perkuliahan itu bisa dihadapi bareng-bareng. Jadi saya tunggu kita berdiskusi bareng. Yes, foundernya ini. Oh, foundernya ya. Rumah spasial, nah, banyak pas proyek nih ya. Banyak proyeknya, apalagi biasanya maba itu masih bingung. Aduh, takut nih kenalan sama kakak tingkat gimana, nanti pelajarannya gimana. Dibimbing juga sama kakak tingkatnya ya melalui diskusi kelompok bersama. Nah, kalau gitu pemirsa jangan lupa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 4:30 sore selalu hadir kuis Univet Smart. Buat kalian yang belum beruntung hari ini nggak usah khawatir. Kita masih ketemu lagi ya besok hari Senin. Tentunya bersama di Univet Smart, persembahan Univet Bandara Sukoharjo, The Smart Choice University. Saridon, Saridon, Saridon.